Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Emang kalau pagi-pagi itu paling segar kalau misalnya kita bisa sharing informasi dan juga ilmu. Betul sekali Detikers, sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya. Kita juga sudah kedatangan 2 orang tamu yang istimewa. Mereka juga ini adalah 2 host kondang loh. Itu Mereka dia. punya program loh. Itu dia. Jangan sampai Detik Pagi kegeser, kita nggak bisa nih. Secara tampilan mirip karena mereka juga warna-warni. Colorful ya. Dengan editing penuh makna ya. Juga editingnya jauh lebih canggih dari kita ya sebenarnya. Bener-bener ya, disitulah kita bisa komen naikkan gaji editor kan. Iya, di momen ini aku cuma mau bilang bapak-bapak jangan bagus-bagus banget. Aku takutnya diganti sama bapak-bapak ya kan. Kayaknya chemistry mereka juga udah ini Udah ya. bagus banget Standar chemistry-nya. TV nasional Asli, ya. asli. Kita nggak usah lama-lama lagi. Kita akan bertemu di Ngopi Pagi kita bersama. Ada Bapak Harrison Mokodompis selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Dan Bapak. juga halo Bapak, Pak Selamat pagi, Harrison. Tapi nggak sendiri ya, Pak Harrison juga ada Pak Semi Ardian selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah atau Sesditjen PHPT. Pagi Mbak. Pagi Pak Semi. Di kita tuh sebenarnya belum afdol kalau belum main kecerekan Pak. Jadi kita berikan kecerekan silakan. Ini biasanya aku sih Pak, udah. Ini part gue, ini part gue. Oke, gimana kecerekan depan sini? Pas dilihat kenapa ada kecerekan, mohon maaf. Iya. Ngopi pagi, kita mau tahu aktivitas di pagi hari. Kalau bapak-bapak biasanya ngapain aja kalau pagi hari, Pak? Pak Harrison dulu deh. Saya? Iya. Saya pagi... Pak mohon izin, punten sedikit. Oh, Siap. nggak perlu dicium ya? Jangan Pak, kalau Pak. Udah canggih Bang. Pagi itu apa ya? Ya ke kantor sambil baca-baca beberapa bahan yang harus saya siapkan untuk dilaporkan ke Pak Menteri dan pimpinan. Ya kadang-kadang baca berita. Just it. Teman sesajennya apa Pak? Iya. Kopi, Oh, teh, air putih. Gorengan. Air putih sih, mostly putih ya? air putih anget gitu ya. Oh, ya sama-sama betul. Sok sehat maksudnya. Oh, benar. Padahal tadi dibahas kalau misalnya angkat-angkat tuh antara saya atau tua ya, Pak. Iya, ya? benar. Nah, Pak, ya. kayaknya yang kedua. Biasanya kalau misalnya makin berumur soalnya makin nyarinya angkat-angkat. Iya, suka shock kalau langsung kena yang dingin kan Iya. ya, tenggorokannya gitu. Bapak Semi, apa ini, Pak? Yang jelas kalau di perjalanan pasti gue buka Detik. Oh, Masya Pasti Allah. buka Detik. Terima kasih Kita loh, harus Bapak. pantau. Dibuka dari mana? Dibuka dari gadget Bang, dari handphone. Kalau ngopi apa ngeteh, tadi gue ngopi ngetehnya di sini Bang. Oh, Pas gue menunggu. Tapi berarti Pak Semi tim teh apa tim kopi? Saya tim teh. Teh. Karena berumur lambung kita rada Oh, protes baik. kalau kopi. Iya, Tua iya. juga. Jangan-jangan koleksi Bapak tau nggak teh yang bunga-bunga tuh banyak tuh kayak moma. Ada. Gitu ya kan? Lengkap. Teh kering gitu loh. Bener. Tete yang spesial dulu ada bunga telang Dari gitu. seluruh negeri tau kan sih yang dari Betul, oleh-oleh betul. Eropa Teh gitu. kan ya? Betul. Bukan teteh ya? Teh ya? Teh ya? Teh. Tete juga di seluruh negeri ada. Pak. Iya. Kebetulan. Bener. Biasanya seluruh Indonesia ada teteh-teteh ya. Saya juga teteh Bandung Ada. loh. Nah, ini Di bukti seluruh nyata. dunia lebih banyak teteh daripada selain teteh gitu. Itu dia. Obrolannya Oke, lagi menarik oke. karena sebenarnya kenapa tadi ini bilang mereka berdua ini adalah seorang host juga karena ternyata mereka tuh punya YouTube channel, betul ya, Pak ya? Ih, seru Betul. banget. Namanya Yang punya adalah orang sih, kita nangkring doang di situ. Syuting aja syuting. kayak kita ya, Pak. Iya. Yang punya mah yang lain. Kita lain. mah cuma nge-host aja. Yang punya lagi duduk di situ. Mohon izin, Mama. Lanjut. Namanya adalah Samson. Samson. Bukan band ya Pak ya ini? Bukan. Nah, Bukan. kayaknya nggak ditulis band. Tapi selalu diedit kita mukanya kayak Bams gitu Mbak. Ya Allah. Padahal bukan meskipun udah bukan dia loh vokalisnya kan Iya, ya. benar. Padahal dia sendiri nggak pernah diedit, mukanya seperti kita. Iya. Atau jangan-jangan bikin duo juga nih ngeband. Bapak-bapak. Belum ya Bang. Kalau di saya mungkin, yang sini agak berat nih. Oh, kalau Bapak siap gondreng ya? Siap, Gondreng. mundur, siap mundur. Saya yang berat-beratin. Seru nih kayaknya. Samson bener. Samson. Itu Artinya apa singkatan. Pak? Ada singkatannya? Singkatan beneran deh, Sam. Singkatannya saatnya menjawab seputar pertanyaan online. Gitu Samson. Walaupun di sisi lain. Kita mainnya online. Oh, Di iya. sisi lain kepanjangan nama kita juga berdua. Iya. Jadi matching Semi ya. dan Semi dan Harrison. Iya, benar. Jadi dua double meaning lah ibaratnya kayak benar, gitu. Nah, tapi yang seru adalah menjawab pertanyaan online. Emang apa aja yang dijawab ini, Pak? Berarti gercep dong Banyak papan sih, online. banyak sih, Mas. Masyarakat itu kan sekarang lebih mudah apa-apa online ya. Akses. Iya. Kita lagi YouTube aja chatnya udah banyak gitu. Dia udah malas main surat-suratan. Iya. Kalau zaman dulu saya sama Pak Sem itu kan mau nembak surat. Surat. Sekarang dia romantis langsung. banget Bapak ya. Kita lu sempat tulis Dear Diary. Oh, Dear Oh, Diary. saya enggak, Mas Ebi aja gitu. Pak, kalau kami cewek pakai cap bibir, Pak. Aduh. Signature-nya bener. Oh, Bener, gitu. pakai cap bibir. Padahal mah alasan pengen pakai lipstik mama sebetulnya. Gitu. Sahabat pena. Banyak sekali
yang menyuarakan, entah dia bertanya, entar dia mau komplain aja terus just pingin ngasih apresiasi gitu kan ke kanal-kanal kita, ya kita kumpulkan, kita jawab. Oke. Kita komentari. Oke, tapi sebelum biar Detikers nggak bingung, jadi sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar apa nih Bapak duo Samson ini tuh? Ya kalau bicara Kita di sekitar, karena kita tugasnya di Kementerian ATR BPN, kita menjawab seputar pertanahan. Seperti itu. Pertanahan. Pertanahan, tata ruang. Tata ruang. Tapi mungkin dengan konsep yang berbeda ya. Karena kalau Bang Harrison dengan program-program di bidangnya kan sudah banyak sebenarnya sosialisasi terkait pertanahan. Tetapi memang keinginan netizen sekarang kan nggak yang secara formal disampaikannya. Pengennya bahasa keseharian, bahasa gaul, bahasa generasi kita lah ya Bang. Itu menyampaikan. Konkretnya kita ngomong lah, Pak, misalnya ada yang nanya, Pak, besok itu sertifikat udah nggak ada lagi yang manual ya, analog ya, semua jadi elektronik ya. Iya, kita jawab gitu aja. Kita Cukup banyak. segitu, gitu. Ya. Tapi terkonfirmasi ya. Tapi itu kan Pak, aman kan? Aman. Gitu kita jawab gitu. Tapi jawabnya, jawabnya aman aja. Kalau dulu kan kita jawab aman sesuai dengan peraturan ATR nomor sekian, pasal sekian, bunyi sekian. Nah itu udah nggak zamannya kayaknya. Lebih ringkas lah Pak ya. Tuh, Pak, bisa dilaminati nggak sertifikat elektronik? Ya lu tanya aja ke fotokopiannya bisa nggak? Gitu kita jawabnya. Tapi maksudnya masyarakat kadang-kadang bertanya sesuatu yang ringan, tetapi itu beneran. Itu memang Mereka pengen dibutuhkan. tahu. Bener. Mereka pengen tahu. Dan buat aku pribadi kadang-kadang itu tuh terlalu bosen, terlalu capek kalau harus membaca bahasa-bahasa yang terlalu kaku. Iya. Kita jadi bingung karena meaningnya jadi lebih luas. Tapi kalau ini kan aman, bisa. Oke, gitu. Jadi lebih. Kalau yang jawab Pak Semi kan pasti percaya lah mereka. Karena kan kurun waktu 5 detik awal ini kan sangat menentukan. Lanjut gak nih nonton nih? Benar Pak. Sorry banget kalau nggak menarik 3 detik pertama slide Pak. Nanti lewat kan gitu. Iya, bener. Makanya kita rela lah di SpongeBob-in. Ini nggak apa-apa, udah yang penting orang tertarik Ada yang nonton. terakhir tuh jatuh ke tanah kan kita gara-gara lagi ngomongin. Iya, lagi ngomongin. Waduh, syuting sampai kayak sinetron Hidayah. Abis ini versi Wicked ya teman-teman ya. Jadi Elphaba Ariana Grande versi laki-laki ya Bapak ya. Nah kita lihat ini ada video bikini bottom katanya yang diedit. Coba kita lihat Ini seperti SpongeBob apa. ya? Ini yang mana ya? Ini edisi 1 kita nih Bang. Oh. Oh itu di pertanyaannya gitu ya. Mana audionya coba. Oke. Ini tuh Pak kalau boleh tahu syutingnya di mana sih Pak? Syutingnya di mana aja ini? Oh gitu. Kita berdua merasa lagi pengen di taman. Kebetulan lagi ngobrol di sofa situ. Nggak harus di kantor gitu ya Pak. Emang kantornya ATR BPN di mana Pak? Yang pertanyaan. Kalau kantor pusatnya itu ada di Jalan Singamangaraja. Tuh SpongeBob muncul. Lagi nongkrong ya kayak BPN. Tuh kan. Ya Allah. Ngawangkong ya gitu ya. Iya bener. Tapi justru kita butuh editan-editan Kayak yang gitu, kayak Pak. gini Pak, supaya intriguing buat orang pengen nonton tuh lihat. Itu pertanyaannya begitu banyaknya kita harus jawab. Kebayang sih Pak. diproduce oleh Kementerian ATR BPN. Nah, itu Tapi ini nggak cuma 1 episode selesai dong, panjang dong. Lanjutan ya, Ya, Pak. Kita ada syuting yang kedua ya Bang? 2 kali ya. Sudah ya? 2 kali ya. prosedur Mungkin belum perpanjangan atau peningkatan hak. Nah. Karena menarik nih. Ini kan materi-materi yang agak ribet kalau dibawa secara aturan ya. Iya benar. Ya, masyarakat lebih enak ya, lebih ringan. Sepak bola itu ada kan? Kita di MU tuh. Gila editannya. Buset. Kalau Trevor tuh dilihat-lihat ya. Ya. sampai selesai. Tapi gantian dong. Gantian deh. Pak nggak apa-apa digituin Pak. Ya udah kita rela aja. Coba baca satu yang merasa bernama Kayak editan King Nasar ya. Hasan, angkat tangan. Nggak bisa, ini bukan sekolah. Fuad Hasan itu nanya gini, Sam. Berapa batasan luasan SHGB ke SHM? Maksudnya apa? Peningkatan atau gimana? SHGB itu sertifikat Hak guna bangunan. Oke, kalau SHM itu sertifikat Hak milik. Oke. Jadi Bang, memang kalau untuk luasan SHGB menjadi SHM kita tidak mengatur batasannya, tetapi memang kita ada prosedurnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Seru. Oke. Pak satu episode berapa menit sih bikinnya? Satu episode ada 20 menitan lah ya. Dibatas 15 menit sampai 15 menit. Benar. Seingat saya. Karena tapi jujur nggak mungkin cukup ya. Itu pasti nanti tunggu di episode berikutnya kalau ada pertanyaan lagi. Iya. Dijawab lagi. Dan lebih enak kayaknya setiap jawaban itu
dipotong-potong aja satu jawaban itu, karena kita ulang-ulang aja biar jawaban itu betul-betul nyampe ke Iya. masyarakat. Betul. Dan ada yang versi 20 menitnya, kita juga Ya, versi iya. cut-cutnya juga ada. Oh, ada. Versi Shortnya 30 juga detiknya ada. 1 menit. Oh iya dong, buat Ada. shorts, Iya. buat Instagram Si- story. buat status. Oh iya bener, di WA ya Pak ya? Iya di WA. Di WA Buat juga. nambah follower, Mbak. Buat Iya nambah follower. bener. Pak, mohon izin Pak. Anak Gen Z nggak ada yang pasang status di WhatsApp Pak. Wah, nggak ada. Memang Oh, itu izin. kelihatan. Itu Nggak ada, Teman betul. bapak-bapak. iya benar. betul, betul. Maaf. Ini kan ketahuan tuanya ya. Enggak. Jadi sarannya apa nih, dipasang di mana Instastory? Nggak apa-apa, Bisa story aja Pak Story. sama di TikTok boleh. Tetap Makanya tadi kan boleh. kita cerita ya, Bang. Sama Anda. Iya. Kalau sekarang kan apa 2025 sampai versi apa? Generasi beta. Beta. Kita juga beta, Bang. Beta. Tapi beta max. Betamax. Video. Iya. Video. Bahkan mohon maaf, angkatan kita tuh udah Udah nggak tahu beta max apa. paling mentok laser disc Pak. Tapi Betamax nggak ngerasain kita. Betul. Laser disc. Iya. Tapi ini jujur kita perlu mengapresiasi banget karena buat aku pribadi ngelihat kayak gini-gini, cara sosialisasi dengan mau merangkul generasi muda itu tuh perlu kita berikan apresiasi. Jadi luar biasa, boleh tepuk tangan dulu semua. Yeay, mantul. Setidaknya kemudian kalau kita melihat kan ibaratnya kalau kata anak zaman now kita tuh selalu ngelihat oh ini kayaknya bakal kolot apa segala gitu ya. Tapi dengan cara pembawaan bapak-bapak tadi, punten banget ya Pak. Misalnya bapak mukanya mau dijebeberin kayak gimana gitu, ya udah nggak apa-apa aja gitu ya. Sejauh ini belum nuntut sih dia. Jangan dong, nanti perkara panjang Pak kalau dituntut ya. Tapi minimal selama pesannya bisa sampai gitu ya, Ya, itu ya yang udah penting. nggak apa-apa Itu aja yang gitu penting. ya. Betul Iya, ya. Menarik. Oke Pak, terus tadi juga kan karena ini ngomongin bapak-bapak kan udah pada online ya menjawabin pertanyaan. Ini juga nih yang terkait dengan sekarang udah era online gitu ya Pak ya. Dengar-dengar nih tentang sertifikat tanah katanya sekarang udah elektronik. Ya. Apakah itu udah benar juga? Artinya udah go digital juga ya Pak ya? Benar. Jadi memang kita sudah running elektronik tuh hampir di semua kantor kita. Oke. Kita total ada 486 kantor pertanahan di tingkat kabupaten 486 kota. kantor Indonesia ya. Nah, Indonesia. jadi kalau Mas dan Mbaknya ke tingkat kabupaten kota itu semua ada kantor kita tuh di situ. Ada kantor pertanahan lah. Nah itu emang sudah running implementasi layanan elektronik semua dan produknya juga udah elektronik. Gitu. Jadi yang kita amankan data yang ada di pangkalan data kita. Oke itu. Tapi yang belum elektronik tuh masih diakui. Masih Tetap sama diakui. juga ya? Masih diakui. Masih berlaku. Jadi nggak juga tahu-tahu Valid. itu udah nggak berlaku lagi enggak. Pernah lihat sertifikat nggak? Yang Apa- warna hijau? Pernah. Nah itu masih berlaku. Yang ada lambang Garudanya itu. Iya. Sampai nanti masyarakat pengen dialih mediakan menjadi elektronik ya kita layani. Dia seperti datang. itu. Tapi sebenarnya kan salah satu nilai positifnya adalah menghindari adanya double sertifikat dan Yes, sebagainya ya. betul. Jadi Yes, dengan betul. adanya semua digital itu semuanya udah satu pintu semuanya Nggak gitu mungkin ya. didouble-in lagi. Iya. Itu menarik Dan sih. kalau dia kena ya nggak minta-minta gitu ya, bakaran atau banjir iya, atau benar. kehilangan fisiknya nggak masalah, tinggal print lagi datang ke kantor kan. Iya. Karena Selama namanya- pangkalan datanya itu Ada sebenarnya satu, ada di kantor, Oke, ada berarti di kita. sebetulnya himbauan juga dong Pak buat yang belum elektronik. Ini apakah saatnya untuk membawa gitu dan dielektronikan gitu? Ya betul. Meskipun tadi yang analog itu masih berlaku, tetap masyarakat juga pasti ada keinginan dong. Jadi ada dua nih. Dia memang datang sendiri karena pengen menjadi sertifikat elektronik, alasannya tadi lebih aman. Ya. Bisa juga dan kami lakukan setiap hari, kami menghimbau memang, menghimbau kepada masyarakat yang mungkin masih memiliki atau memegang dokumen-dokumen analog, ya silakan datang ke 486 kantor Ya. seluruh Indonesia. Wow. Silakan diajukan permohonan untuk alih media, itu for free ya. Kita akan layani. Tidak ada biaya, kita layani. Tuh, ya jadi hati-hati kena penipuan juga ya, gitu ya. karena tidak dipungut biaya apapun gitu. Ini ngomongin tadi kantornya banyak banget Pak, ratusan ya seluruh Indonesia gitu ya. 486. 486. Katanya juga tidak ada day off ya Pak ya, dengar-dengar ya. Kasihan Ini banget ya. Iya, banget ya. Pak gitu banget Pak kerja. Jangan gitu-gitu banget Pak. Ini bukan bagian yang tidak ditanyakan tadi ya? Nggak ada di skrip deh kayaknya, Pak. Kayaknya nggak ada itu. Katanya ada terkait inovasi pelataran, jadi nggak ada day off ya bapak-bapak tuh pada sampai kerja sampai Sabtu Minggu juga. Iya. Jadi itu ada filosofinya nanti Pak Ses, nanti teknisnya seperti apa. Filosofinya gini, tidak semua orang punya waktu pada hari kerja. Setuju Pak. Oke. Itu menjawab Iya, banget Nah, sih ya. berdua ini pasti juga sibuk kan kalau kerja. Kita justru Lumayan. cuannya di weekend Pak, iya kan? Kita kan Iya. tenaga kerja weekend Pak. Iya, iya. Nah, masyarakat yang seperti itu kita berikan kesempatan di akhir pekan. Namanya pelataran kan, pelayanan di akhir pekan. Nah, mereka datang sendiri itu pasti. Meskipun tidak sebanyak di workday, tapi kalau di akhir pekan itu tetap diberikan kesempatan, tentu orang akan Datang. berbondong-bondong datang. Cuma dia jam
Jam 9 sampai jam 12 biasanya. Jam 9 sampai jam 12 gitu. ya. Di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, operasionalnya ada ya. Iya. Masih bisa istirahat. Jadi kita sebenarnya nawaitunya ya Bang ya. Kita pengen lebih mendekatkan diri lah Kementerian ATR biar lebih dekat ke masyarakat dan masyarakat bisa merasakan langsung pelayanan kita gimana sih Oke. gitu. Oke. Karena kalau ada perantara ini kan ada barrier ya. Iya. Informasi kita sampaikan belum tentu sampai ke masyarakat langsung seperti itu. Dan seringkali untuk kita masyarakat tuh kadang-kadang suka mikir biasanya ribet Pak ngurusin Ya. pertanahan lah apalah kadang-kadang tuh suka aduh gila ngejelimet banget. Padahal gitu nggak ribet. Padahal nggak Tapi ribet. dibuat ribet biar orang nggak mau datang sendiri kan Bener, gitu. bener, Itu yang kita Hindari. sebenarnya kita Jadi hindari. kalau sekarang udah ada di ibaratnya ada pelataran sendiri kan akan semakin mudah ya, masyarakat tuh udah iya. dikasih pilihan tuh banyak tuh, Betul, tinggal datang betul, aja. Betul. Apalagi sekarang kan kita punya aplikasi. Aplikasi yang bisa kita download di App Store. Masa, atau Pak? di Play Ada Store aplikasinya? kita. Namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nah itu buat apa aja Pak aplikasinya? Macam-macam. Jadi di situ tuh bisa pengen tahu misalnya urusan pertanahan itu melayani apa saja. Persyaratannya apa? Persyaratannya apa? Jangka SOP waktunya berapa? waktu, Betul. biayanya berapa. Jadi akan terhindar dari informasi-informasi yang tidak benar, mahal, lama dan lain sebagainya. Bahkan mungkin lebih ready dong karena sudah baca kan, oh ini yang harus saya bawa ke kantor pertanahan sebelum saya memohon sebuah layanan. Oh, oke. Kecuali di dalamnya jual beli tanah itu tidak termasuk ya. Kalau itu kan developer ya teman-teman ya. Atau di monopoli ya kalau itu Tapi ya. yang berasa Di board banget game. gini Mbak, misalnya Mas Aryo punya tanah nih, lagi proses jual beli nih, didaftarkan peralihannya. Nanti step by step proses pengerjaannya di kantor kita akan bisa terpantau. Terpantau. Oh, berkas sampai sini, berkas sampai ini. Lagi Sampai ditahan. nanti udah selesai, bilang, oh, ini udah siap diambil, udah selesai. oke. begitu. Saya misalnya tertahan di meja siapa? Meja Pak Semi. Kelihatan. Kelihatan. Pak Semi step itu by siapa? stepnya. Oh dia itu katakanlah kepala seksi bidang apa gitu. Itu lewat aplikasi. Kalau Kelihatan. aplikasi. Jadi mau marah juga jelas udah ke dia tertahan. Karena kan SOP-nya kan jelas harus berapa hari itu selesai. Kela Pak nanya dulu sedikit. Berarti kalau misalnya balik nama juga bisa lewat aplikasi. Balik nama. Balik dipantau di dipantau situ. di situ. Syarat-syarat dilihat di aplikasi. Tapi harus tetap datang. Tetap harus didaftarkan. Jadi kayak misalnya kita belanja online, kita bisa nge-track nih udah sampai mana prosesnya gitu ya Yes. Pak ya. Rumah saya masih developer soalnya Pak, harus balik nama gitu. kan ke perorangan. Nama. Kalau telah selesai royaknya kan ya. Pak kalau saya mau memperluas tanah saya supaya Asik, orang belakang asik. mau jual tanahnya bisa dibujukin nggak ya? Gini, Ibu, gini, saya gini. tahu di belakang ibu tuh sebetulnya ada sisa halaman, mau Kayaknya nggak berat Bu? nih, Bang. Iya, boleh nggak dijual biar saya bisa maju 5 meter gitu. Ini pertanyaan yang agak susah Boleh kita jawab ya. dibujukin nggak Pak gitu, Bu? Sejauh ini paling jauh pertanyaannya nih. Iya. benar. Kalau ibunya udah mau, ntar kita bantuin nawarin aja meternya berapa gitu. Iya. Tolong best Panjang price banget. gitu. Tapi kan kalau ada tugas terjadi ATM BPN kesepakatan juga. antara ibunda dengan yang belakang, ya itu bisa kan, itu namanya jual beli kan. Jual beli ya bisa ditambahkan ke dalam sertifikat yang sudah dimiliki bisa. Oh iya ya bisa Tapi dicoba ya. kami nunggu kalau sudah dilajah gitu. Udah tinggal lapor ya. Udah Jangan, ada akte jual belinya ya Pak. jangan minta bantu proses ya. Di Jangan kalaupun minta kamu bantu, nanya yang kasih bujukin. editornya, nanti ngeditnya bakal lebih repot lagi pas jauh di Samsung. Iya, bener. Kamu jangan Betul, ngadi-ngadi. betul, Iya, betul, betul. tapi terkait program Sason Pak, ada pertanyaan yang ngadi-ngadi nggak sih yang datang Iya, gitu? yang Atau aneh-aneh. sebetulnya memang mereka tuh beneran clueless jadi dikasih ngasih pertanyaan yang memang mereka butuh bantuan gitu. Apa ya Sam? Apa ya sejauh ini pertanyaannya emang pertanyaan yang memang Teknis ya? mereka Paling pengen yang tahu. laminating sebenarnya. itu ya? Laminating, Laminating. kayak sertifikat elektronik nih yang satu lembar bisa dilaminating nggak sih gitu. Iya. Ya kita sampaikan silakan, tapi kan kelebihan elektronik itu kan ada barcode-nya yang bisa dipindai pakai aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa nambah informasi. Pokoknya selama laminating ini nggak ketutup barcode-nya ya bisa gitu. Iya, Gitu-gitu lah belum pernah, pokoknya belum emang. pernah sih. Belum pernah juga ada yang nanya mafia tanah itu namanya Al Capone, belum pernah. Pak bener nggak mafia tanah namanya Al Capone? Belum Aduh, pernah ada. astaga juga. dari mana ya dia dapat namanya Iya, ya Pak ya? makanya kan mafia ya. Apa mafia Al Capone gitu. Belum pernah ada. Biasanya kita bisa jawab ya. Iya, tapi kalau kayak kemarin kita ngambil contohnya case yang viral ya, case meskipun udah beres ya, waktu Iya, di iya, Rina, itu sebetulnya masih ada nggak sih Pak case-case kayak gitu zaman sekarang tuh? Namanya kalau dulu kan kita ingat ya, ada semboyan dulu di salah satu acara TV ya. Kejahatan itu kan bukan cuma karena ada niat. Tapi ada. Nah, terima kasih ya sudah dilengkapi. Sebenarnya saya lupa itu terakhir. Waspadalah Pak. Bener. Jadi sebenarnya yang seperti dialami Mbak Nirina itu dapat terjadi kepada siapa saja. Kalau kita beri kesempatan. Kenapa? Ini sertifikat kasih ke orang. Kasih ke orang, orangnya sendiri kemudian tidak bisa dipercaya lah ibaratnya. Selalu ada kesempatan. Justru karena itu kami
dengan Pak Semi di kantor itu, bagaimana caranya kalaupun ada kesempatan seperti itu, sistem tidak dengan gampang takluk. Oh, Itu. nice. Ya, jadi kita paham lah, karena kepercayaan atau kelalaian atau apapun, bakal ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, cuma kalau sistem itu relatif tangguh, kan kita bisa mencegah gitu terjadi. Gitu Pak Semi kira-kira. Iya, sebetulnya mendukung juga ya supaya kejadian-kejadian gitu tuh kayak lumayan diminimalisir ya Pak ya. Iya. Karena kan biasanya gitu, karena kita tuh percaya sama orang terdekat kita. Yes, Nah, kadang-kadang justru kita tuh ibaratnya di backstep ya sama orang terdekat kita itu sendiri. Kayaknya lagi curhat. Pak, Jangan sampai ya, jangan jangan dipancing sampai. Pak, takutnya nangis di sini Pak. Anaknya tuh gampang banget dipancing. Kalau Bener. di kantor kami namanya testimoni, pengakuan. Oh, Aryo mau kesaksian Pak kalau gitu mau testimoni nih Pak. Beda dikit sama curhat. Iya, emang. Iya, mirip-mirip emang. Benar. Oke Pak, tapi ini di zaman sekarang mungkin banyak orang yang akan semakin dimudahkan dengan adanya dunia digital. But then kita nggak bisa memungkiri juga masih ada punten banget misalnya angkatan-angkatan yang umurnya di atas kita tuh masih belum melek digital. Ya. Iya. Belum terpapar Kanal digital. lain kemudian masih ada juga yang aktifkah atau semuanya sudah everything is go digital atau masih ada misalnya by phone atau apa gitu Pak? Hotline gitu tuh masih ada nggak sih? Hotline kita sekarang nggak punya telepon. Hotline kita, saya nggak tahu ada nggak di sini ya. Kita punya satu nomor hotline yang memang menjadi center of complaint handling, Oke. ataupun konsultasi ya. Dia base-nya teks, WA. Oke. Menghubungi nomor itu, tinggal memilih saja layanan apa atau keluhannya apa. Mau disambungkan dengan seluruh kantor yang 486 itu di seluruh Indonesia tersambung. Wah keren. Kenapa nggak telepon? Ya telepon bukan nggak bagus, bukan nggak penting juga. Tapi karena yang dikonsultasikan itu kadang-kadang kan merupakan sebuah case hukum. Iya. Nah, case hukum ya kita harus berhati-hati juga. Benar-benar. Jangan sampai yang bertanya itu punya kepentingan hukum tertentu dan menjadikan pembicaraan yang sifatnya konsultatif menjadi bahan untuk kepentingan beberapa pihak. Jadi kami mencari accountability-nya lewat sesuatu yang lebih tertulis gitu kan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi berarti aksesnya sangat diperluas saat ini ya. Diperluas, dicapai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi jangan khawatir ya Bang, kita nggak hanya Gen Z oriented ya Bang. Iya. Kita sadar masyarakat kita Iya. seperti apa, kita Beragam tetap ya. sediakan fasilitas. Iya, fasilitas. betul. Yang datang pun ke kantor masih ada. Karena nggak semuanya yang punya tanah kan Gen Z. Justru yang atas-atas. Iya. Yang sebetulnya udah berurusan tanah. Bener, yang Gen Z kadang-kadang belum sampai situ. Baru dilungsurin justru ya kalau yang Gen Z Iya. baru diwariskan Yang biasanya. Gen Z belum megang sertifikat Mbak, karena masih di bank sertifikat. Itu iya belum diambil. Terlalu fakta lagi. Iya. Kok langsung ngomong-ngomong. Gen Z agak beda ya. Belum bisa. Bener. Justru yang generasi yang atas yang udah pegang sertifikat. Enggak, karena double meaning Pak. Antara emang belum selesai pembayarannya atau mungkin disekolahin dulu kan kita nggak pernah tahu. Tapi di zaman sekarang tuh. Tiba-tiba dapat gelar dia pulangnya. Iya gitu. Udah S berapa tuh kalau boleh tahu? Ya Allah. Saya berani ngomong karena sama kita Sama ya, Bang. Sama sih Kurang juga lebih Pak. Sama bener-bener. Sertifikat SMA cuma orang tua yang punya SMA masih ada di bank Pak. 15 tahun lagi Pak. Iya. Karena apa? Karena kita bukan pewaris, kita perintis. Gitu ya. Kalau nggak mau jadi kita bintang tamu di podcastnya. Undang aja, undang. Ntar gantian ya. Siap Bang, siap Bang. Kalau ketawa mulu. Pak, terima kasih banyak loh tapi udah sharing sama Thank kita. you. Makasih banget Sama-sama, gitu ya. sama-sama. Terakhir deh Pak, Iya. sebelum itu kita pengen juga ada pesan-pesan dari bapak-bapak ini buat masyarakat Atau tips gitu. Tips-tipsnya gitu supaya ya apa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah terkait pertanahan ini Pak. Ya, saran saya kepada masyarakat seluruh Indonesia yang hari ini mungkin ada keperluan dengan urusan pertanahan dan tata ruang, selalu percaya bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan layanan yang terbaik lah ya. Memang dinamis, selalu penyempurnaan dilakukan, tapi datang ke kantor, 486 kantor kita di seluruh Indonesia, silakan datangi. Beberapa kanal pengaduan juga atau kanal konsultasi tersedia, silakan datang dibuktikan. Dan kalau bisa sertifikat analog yang saat ini masih dipegang dialih mediakan ke elektronik. Oke, secepatnya. Nah, ya. Tapi mau Saya nambahin? bisa nambahin sih dong. Bagi teman-teman mau generasi atas, Gen Z atau apa yang punya tanah, harap dijaga ya Bang. Oh, iya. Dijaga dalam artian dikasih batas yang jelas atau di tembok Dipatok atau ya, Pak? dimanfaatkan atau dikuasai Iya, lah. Seperti itu. dipasang batasnya. Supaya nanti yang terhindarkan yang ada penguasaan pihak lain segala macam. Kita kan nggak mau itu ada masalah. Sama lah kayak pasangan kan harus kita jaga. Iya, Waduh. nggak hanya Kita pasangan. jaga. Kalau nggak kita jaga, nggak kita kuasai, Bang, dikuasai orang. ditikung teman Bang, Terjadi. Bang.
Bahaya. Inilah Samson Show Iya. ya. Habis ini saya akan curhat, nanti nanyanya juga pertanyaan itu, Pak, kalau misalnya pasangan saya disalip orang gimana Pak gitu. Mungkin dia VR46 ya, handal di tikungan. Iya Pak, kita nggak pernah tahu ya kan. Meskipun sekarang udah Mark Marquez ya eranya ya. Bener. Oke. Sekali lagi teman-teman, Detikers bahwa punya banyak sekali akses yang bisa kalian jangkau gitu ya. Mungkin kalau misalnya pengen denger langsung obrol-obrolannya, silahkan dicek aja di YouTube-nya Kementerian ATR BPN ya. Di situ ada Samson Saatnya Menjawab Suara Online. Episodenya katanya udah episode 2. Tapi belum tayang. Belum tayang. Nah, ini lagi bekerja keras Masih dibuat editornya. SpongeBob-nya. Masih Iya, dibuat. bener. Editornya juga masih ada di sini apa segala ya. Dan jangan lupa juga ada satu aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Aku juga udah Tanahku. download. Silakan dicek aja sendiri Wow, nanti ya. thank you. Itu dia. Jadi nanti kita bisa Wah. ngecek kalau misalnya ada kebutuhan tentang pertanahan dan lain sebagainya, silakan lewat aplikasi juga Betul. gitu. Dan jangan lupa hostnya adalah ini duo yang ada di depan Bener. kita, Bapak Harrison dan juga Bapak Semi. Bener. Sekali lagi jangan bagus-bagus. Kita host gratisan, tenang aja. Ya, semua juga kan dari gratisan, nanti mah minta. Bener. Tiba-tiba dipakai di mana-mana mah akhirnya ada fee-nya. Nanti tiba-tiba fee-nya per jam. kan? Jangan bagus-bagus, nanti aku makan apa? Bayar 15 tahun sisanya pakai apa Bapak-bapak? Nggak megang sertifikat dong. Itu dia Bapak. Masa nanti S1 S2 lagi kan nggak bisa. Itu dia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Kita cek dulu. Oh, boleh. Nah, Bapak Pak. pegang, Bapak pegang. Jadi gini Ada Pak, dua loh. kita tuh ada tagline. Oke. Oh, Kenapa ada Ariel di sini? Mohon maaf. Kayak Ariel selalu pegang cerekan. iya bener ya. Ada Iya, ngomong apa? kan. Lepas aja kalau gitu. Enggak, Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. kita tuh punya tagline Pak. Tagline-nya adalah Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah. Tapi gerakannya bebas. Tadi aku Gerakannya bebas bebas. aja. Oke, pikirkan baik-baik. Detik Terbang. pagi. Jangan Jangan tidur tidur lagi. Gayanya gitu tadi. Bebas, bebas. Bebas. Jadi nanti aku ngomong detik paginya, bapak-bapak ikutan aja. Jangan tidur lagi. Oke, sip. Gerakannya dipikirkan baik-baik karena bisa jadi ini akan dipotong jadi potongan TikTok sama orang-orang. Bahaya. Jadi jadi sekedar informasi, takutnya nanti malah gitu kemana-mana viral Enggak, ya. justru dipakai sama editornya buat di episode Itu 2. betul. Tambahin lagi. Timnya ada di situ ya, siap-siap Kata bapak-bapak gua ya. ya. Bahaya. Oke. Sudah semakin menasional kan ya di semua media hadir. Ya. Bener, Detik Oke, tapi terima kasih banyak juga udah bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan, informasinya tuh bisa memberikan inspirasi untuk semua Detikers di luar sana. Tuh, jangan lupa kita akan hadir lagi besok karena kami selalu menemani kamu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Jangan lupa cek sosial media kita, semua update terbaru ada di sana, di Instagram, TikTok, di X sampai dengan di YouTube channel Kareta Live juga di sana, Detikcom itu dia. Yuk. Oke, sekarang waktunya kita untuk pamitan, tapi tenang karena kita besok akan kembali lagi cuma di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.